Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ridho Mutakim, NPM 1921020101 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, semester 8. Kepada yang terhormat, Bapak Herpin Yoki Pragdikta MAhi, sebagai dosen pengampu filsafat hukum Islam, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan yang pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah kepada semua makhluknya. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu, semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlakukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Hukum yang hidup dan berkembang di dunia yaitu common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, civil law atau biasa disebut Eropa kontinental, custom law, Islamic law, dan sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang terakhir, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu filsafat tasri dan filsafat syariah. Filsafat tasri, filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasri terbagi kepada Da'aim al-Ahkam, dasar hukum Islam; Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam; Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam; Mashadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam; Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam; dan Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam mengembangkan filsafat syariah adalah Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam; Khazais al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam; Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam; dan Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.